Salam sehat, halo warga New Melambai. Torang baku dapat ulang di Promkes, ya sebuah podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, di mana dalam program ini kami senantiasa berbagi informasi untuk Anda. Nah, untuk warga New Melambai, pada episode ini kami akan membahas tentang satu bagian atau satu unit ya yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu laboratorium. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya fungsi dari unit ini? Sudah hadir di studio untuk kesempatan hari ini Dr. Irina Rompa, spesialis patologi klinik selaku kepala BLKD. Nah, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Ya, jadi orang sering tahu bahwa ada satu jenis ya atau unit yang menunjang untuk pemeriksaan yang orang awam bilang laboratorium itu sudah sangat familiar ya. Tapi banyak yang belum tahu bahwa di Dinas Kesehatan itu ada unit yang disebut dengan laboratorium ini. Nah, mungkin sebelum lebih ke spesifiknya, dokter bisa jelaskan apa sebenarnya dan bagaimana fungsi sebuah laboratorium kesehatan. Baik, terima kasih. Jadi kami adalah suatu UPTD di bawah Dinas Kesehatan Daerah yang bernama Balai Laboratorium Kesehatan Daerah atau BLKD. Tapi mungkin orang-orang akan lebih familiar dengan Labkes. Dan sebenarnya Labkes kami sudah lama. Dalam tugas dan pelayanannya kami mempunyai visi untuk mewujudkan pelayanan laboratorium di Sulawesi Utara yang berkualitas dan berdaya saing untuk Sulawesi Utara hebat. Sehari-hari kami melaksanakan pemeriksaan laboratorium itu dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu untuk pelayanan laboratorium klinik, untuk kesehatan perorangan, dan untuk pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Jadi fokusnya lebih ke kesehatan masyarakat. Jadi untuk kesehatan perorangan itu dapat digunakan untuk kita melakukan screening, menegakkan diagnosa, memantau pengobatan atau monitoring terapi yang sudah diberikan. Ya, jadi kalau disebut tadi perorangan Dok, berarti bisa ya ada orang berinisiatif, oh kita mau periksa kadar gula darah misalnya atau apa, sangat bisa Dok ya Dok? Tentu sangat bisa, ya. Karena kan selalu ada yang bilang lebih baik mencegah sebelum semacam check up juga ya. Dok ya. Nah, kita bertanya lagi, Dok, tadi disebutkan bahwa secara institusi atau kelompok atau misalnya restoran atau depot air minum bisa memeriksakan untuk sampel ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini apakah ada aturan-aturannya atau bagaimana? Ya, untuk tentu saja ada aturan untuk pengambilan sampel misalnya seperti itu. Karena dari kami menyebutnya fase pra-analitik, jadi fase dimulai sebelum pengambilan sampel. Tujuannya untuk mendapatkan spesimen yang baik sehingga hasil yang dikeluarkan tentu hasil yang baik, yang akurat dan bisa kita percaya. Iya. Jadi seperti air bersih itu memang ada syarat pengambilannya berapa banyak, volume yang cukup, dan untuk air bakteriologi air kan perlu botol steril. Itu yang akan kami sediakan juga pada saat kami melakukan pengambilan spesimen ataupun menerima. Pada saat ada yang mendaftar biasanya kami berikan botol steril untuk nyambungan. Oh, jadi sebaiknya kalau yang mau ada usaha ya, misalnya mau bikin rumah makan atau depot dan sebagainya, bagusnya periksa sampel dulu begitu Dok ya? Sebaiknya periksa, apalagi untuk restoran, hotel untuk mendapatkan sertifikat layak hygiene dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Salah satu syaratnya adalah harus ada hasil pemeriksaan laboratorium. Rekomendasi ya? Ya. Dan kalau sempat kita dengar ya, sebagai organisasi BLKD sudah terakreditasi Dok ya? Ya. Jadi tidak diragukan lagi untuk hasilnya. Seharusnya memang sudah tidak ada keraguan lagi sih, karena kami sudah terakreditasi 2 kali dengan status akreditasi penuh pada tahun 2015 dan 2019 oleh KAL, Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan. Oh, luar biasa ya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu kalau mau memeriksakan untuk yang lab klinis ya, untuk pemeriksaan secara personal, juga yang sifatnya secara kesmas yang seperti disebut oleh dokter tadi, tidak usah ragu-ragu, hubungi segera untuk BLKD. Nah, Dok, ini pasti ada yang bertanya-tanya, bukan kita mau periksa atau mau ambil sampel atau misalnya seperti tadi depot, rumah makan, begitu. Mungkin bisa jelaskan prosedurnya bagaimana Dok? Baik, jadi kalau pasien mau datang memeriksakan diri ke laboratorium, kalau sudah pengantar dan rujukan dari dokter silakan bisa datang langsung. Tapi kalau yang belum dan mungkin masih bingung, kita suka mau periksa tapi mau periksa apa Pak? Ya kami menyediakan dokter-dokter senior. Jadi bisa konsultasi dulu mau periksa apa sesuai kebutuhan. Dan
setiap orang berbeda-beda keadaannya. Jadi dari hasil konsultasi itu dapat dibuat pengantar untuk lanjut pemeriksaan laboratorium. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi untuk pasien-pasien prolanis itu sudah bisa dilayani dan juga dengan beberapa dokter keluarga. Kalau untuk sampel lingkungan bisa datang berkonsultasi dengan kami bagaimana pengambilan atau mungkin bisa bersama dengan puskesmas karena kami punya wilayah untuk pengambilan di wilayah masing-masing untuk pengambilan spesimen sehingga tidak didapatkan spesimen yang baik tentu. Spesimennya memenuhi syarat memenuhi syarat seperti itu pemeriksaan bakteriologi karena itu yang memang sering bermasalah. Oh iya, jadi masyarakat sudah banyak diberikan pengetahuan tadi bahwa tidak usah ragu ya untuk memeriksakan diri ke Labkes. Nah, oke, baik dok. Pertanyaan ini mungkin klasik, tapi saya penasaran untuk cari tahu di masyarakat luas itu, apalagi sekarang dengan media sosial yang terbuka. Di berbagai tempat itu ada yang namanya lab swasta atau laboratorium yang mungkin serupa tapi tak sama dan sebagainya, dan itu mereka menawarkan dengan keunggulan masing-masing dengan cara yang berbeda dan sebagainya. Nah, kalau Dr. Iren sendiri sebagai BLKD sendiri merepresentasi laboratorium kesehatan yang ada di Dinkes ini seperti apa, dok? Baik, jadi kami di BLKD sebagai unit di bawah pemerintah daerah tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat dijangkau. Salah satu dan maksimal pasti ya dapat dijangkau oleh masyarakat luas, baik dari akses lokasi tempat ataupun akses harga ya bisa dijangkau. Jadi harga di BLKD itu sesuai dengan peraturan gubernur itu sangat bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi masyarakat mari memeriksakan diri ke BLKD, tidak memberatkan. Oke, paling banyak masyarakat bertanya begini, apa sama pemeriksaan yang ada di lab sana dengan yang ada di sini? Gimana? Iya, mungkin masyarakat bertanya-tanya dengan harga yang mungkin berbeda, apakah kami tetap mempertahankan mutu? Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kami sudah terakreditasi, itu salah satu upaya kami untuk menjaga mutu. Kemudian setiap hari juga kami melaksanakan berbagai upaya seperti penetapan mutu internal itu dilakukan tiap hari sebelum pemeriksaan. Terawasi istilahnya, dok ya. Jadi sebelum kami melakukan pemeriksaan spesimen pasien, kami memastikan dulu bahwa alat kami, reagen maupun pemeriksa itu sudah berfungsi dengan baik. Termasuk sumber daya, dok? Iya, termasuk sumber daya. Kemudian pemantapan mutu eksternal. Jadi kami setiap tahun mengikuti pemantapan mutu eksternal. Jadi ada sampel yang diterima, yang diperiksa. Jadi hasil lab kita dibandingkan dengan lab-lab lain. Dan selama ini hasilnya juga cukup baik. Kemudian alat-alat juga kita setiap tahun rutin dikalibrasi. Dan sumber daya manusianya juga kami cukup baik di setiap kami berupaya untuk terus meningkatkan, berkompetensi, dok, ya, mampu bersaing lah seperti itu. Iya. Jadi masyarakat tidak usah ragu kalau BLKD itu sudah terakreditasi, kemudian prosedur pemeriksaannya itu pasti dijamin ya. Oke. Nah, dok, kami masih berusaha untuk mencari tahu juga ini. BLKD ini kan tempatnya strategis ya, boleh kata pusat kota, mudah terjangkau dan sebagainya. Tapi masyarakat kadang-kadang enggan untuk datang mungkin karena berpikir apakah operasionalnya itu sama seperti lab lain 24 jam dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, dok? Oh, baik. Jadi untuk lokasi kami berada di Jalan 17 Agustus di dalam kompleks Dinas Kesehatan Daerah. Jadi mungkin dari jalan memang tidak kelihatan, tapi pada saat masuk ke kompleks Dinas Kesehatan langsung akan melihat lokasi lab. Kemudian jam pelayanan kami setiap hari Senin sampai Sabtu. Oh. Memang ada jam hari pelayanan. liburnya bagaimana? Hari libur kami tutup, Pak. Oh, tutup ya. Hari libur tutup, tapi jam pelayanan Senin sampai Sabtu. Untuk Senin sampai Kamis itu pengambilan sampel sampai jam 11. Kemudian pengambilan hasil langsung sore jam 2:30 sampai 4:30. Kalau hari Jumat memang agak cepat, jam 7 sampai jam 9, dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Seperti itu jadwal pelayanan. Jadi masyarakat mungkin bisa menyesuaikan ya, kalau untuk memanfaatkan BLKD bisa dicek juga di informasi yang ada disediakan oleh Dinas Kesehatan. Nah,
Oke dok, saya ingin tahu kira-kira kalau masyarakat ya, seperti yang diberikan pencerahan tadi oleh dokter, tidak usah ragu berobat, harga terjangkau, lokasi dan sebagainya. Tapi mungkin masyarakat perlu diberi pencerahan juga. Kenapa sebaiknya mereka memeriksakan diri walaupun tidak mengalami sakit atau boleh dikata kegunaan dari check up itu sendiri? Ya, baik. Jadi memang kami menganjurkan pemeriksaan rutin atau check up karena dengan check up kita dapat mendeteksi secara dini potensi gangguan yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari. Jadi cegah antisipasi dok ya. Antisipasi sebelumnya berat yang mungkin penanganannya akan menyulitkan, akan sulit. Jadi kita bisa mendeteksi sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan dia memberat atau mencegah dia berlanjut seperti itu. Jadi misalnya seperti penyakit gula, sebelum dia terjadi komplikasi, asam urat sebelum terjadi komplikasi kita sudah bisa mencegah baik melalui pola hidup ataupun olahraga seperti itu. Ya, apalagi biarkan dia menawarkan paket yang murah dok ya. Iya, betul. Mungkin bisa di-spill sedikit dok, kalau satu paket komplit pemeriksaannya berapa? Oh baik, kami salah satu pemeriksaan unggulan adalah pemeriksaan check up. Memang ini yang paling banyak diminta masyarakat. Itu sudah meliputi pemeriksaan hematologi, pemeriksaan urinalisis, dan pemeriksaan kimia klinik seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan profil lipid lengkap, meliputi kolesterol total, HDL, triglycerida, pemeriksaan fungsi hati, dan pemeriksaan fungsi ginjal, asam urat, dan ureum kreatin. Boleh dikati yang komplit yang memang banyak diminta masyarakat dok ya? Iya, paling banyak diminta masyarakat, favorit lah. Iya. Nah, ini spill sedikit dok, saya pernah dengar bahwa ternyata di BLKD sendiri adalah unggulannya salah satunya ya, salah satu unggulannya adalah untuk pemeriksaan tuberkulosis. Nah, ini bisa dijelaskan juga dok untuk masyarakat. Iya, baik. Nah, kita tahu kasus ini kan memang masih banyak di masyarakat dan lab kami adalah lab rujukan regional untuk 3 provinsi. 3 provinsi. Iya, meliputi Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara sendiri untuk pemeriksaan kultur TB dan resistensi. Jadi kami menerima sampel dari 3 provinsi tadi untuk dilanjutkan pemeriksaan kultur untuk tahu kalau ada misalnya obat-obat yang sudah resisten sehingga menghambat penyembuhan pasien. Iya, seperti itu. Berarti boleh dikata alatnya canggih juga dok ya? Ya, ini kami sudah lab BSL 12, itu satu-satunya di 3 provinsi tadi. Oh, salah-satunya 3 provinsi. Iya. Nah, itu luar biasa dok ya, berarti kan masyarakat semakin diberitahu bahwa ternyata di dinas kesehatan sampai hal yang spesifik tersebut disediakan. Iya, Iya. sudah ada. Oke dok, nah ini barangkali yang sifatnya umum, bisa dijelaskan kembali dok untuk alurnya kalau orang datang mendaftar seperti apa? Oh baik, jadi kalau pasien secara perorangan mau datang, kalau sudah punya surat pengantar dari dokter, bisa langsung ke bagian registrasi pendaftaran, kemudian dilakukan pengambilan sampel dan menunggu hasil. Hasil bisa diambil ataupun bisa dikirimkan. Kami ada aplikasi untuk pasien bisa mengontrol, mengecek hasil tanpa harus datang ke. Jadi kalau ambil sampel, kalau dia rasa lome atau apa disuruh pulang, ya, harus balik ya bisa. Harus balik, kami ada aplikasi namanya Harum, dia bisa mengecek hasilnya dan itu juga bisa menyimpan hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya. Luar biasa. Seperti itu. Asal ada kuota ya untuk cek ya. Iya, kuota. Tapi kalau yang mungkin kalian belum ada rujukan bisa datang konsultasi dulu dengan dokter-dokter. Yang itu tadi dok ya? Iya, itu kami dokter-dokter senior yang bisa membantu menentukan pemeriksaan apa yang tepat sesuai kebutuhan. Ya. Nah, menarik tadi yang disebutkan oleh Dr. Ida bahwa di BLKD melayani untuk yang namanya BPJS ya. Iya. Tapi ternyata BPJS yang dimaksud di sini adalah yang prolanis. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kira-kira yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan seperti apa? Ya, kami sudah bekerjasama dengan BPJS untuk pasien-pasien prolanis. Jadi untuk kelancaran pemeriksaan, jadi diperlukan persyaratan fotokopi buku kronis, harus fotokopi kartu BPJS, kemudian fotokopi KTP dan terakhir surat pengantar dari dokter atau FKTP yang terdaftar. Ya, jadi boleh dikata kalau dia sudah berstatus prolanis, pemeriksaan itu gratis begitu dok ya? Bisa sesuai dengan jenis indikasinya. Ya, indikasi tentu berbeda. Ya. Nah, Dokter Iren, kita sekarang sudah tiba di bagian akhir.
dan bisa disimpulkan secara umum bagaimana untuk BRKD ini? Ya, jadi kami BRKD berupaya memberikan pelayanan laboratorium yang bermutu dan terjangkau, baik untuk pelayanan lab klinik ataupun lab kesehatan masyarakat berupa air, minum, air bersih ataupun bakteriologi makanan. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kami di nomor hotline ataupun mengikuti akun-akun media sosial kami dan website. Di situ ada informasi lebih lengkap mengenai pelayanan laboratorium di BRKD. Ya, warga Nirmala Lambai, kita sudah tiba di bagian akhir untuk Promkes atau podcast yang disediakan untuk berbagi informasi, dan hari ini kita sudah berbicara banyak tentang BLKD atau Labkes ya bersama Dr. Iren. Terima kasih banyak Dr. Iren Rompa, spesialis patologi klinik yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk berbagi informasi, dan pasti akan ketemu lagi di lain kesempatan untuk topik-topik yang berikutnya. Ya, untuk semuanya yang tetap mengikuti Promkes, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk channel Promkes Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara ini, supaya Anda bisa mendapatkan update informasi-informasi kesehatan berikutnya. Jangan lupa makan sehat, jalan sehat, berpikir sehat. Kita berjumpa di episode berikutnya. Salam sehat buat Anda semua.